hari ini. Hari-hari yang tidak lebih mudah, tidak lebih baik. Walaupun ada teknologi yang semakin baik, semakin hebat, semakin maju. Tetapi bukan berarti kehidupan menjadi lebih mudah. Ada begitu banyak kesulitan, tantangan, sukaran, penderitaan yang dialami manusia. Tapi di balik semua ini, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang spesial. Ini saatnya gereja menampilkan kemuliaan Tuhan. Melalui masa-masa suka dan sulit ini adalah saatnya Tuhan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku rindu, aku mau melihat bagaimana perbedaan itu kelihatan bagi orang lain. Orang lain dapat melihat bahwa aku berbeda karena aku menyembah Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu dengan apa yang saudara sedang pikirkan atau pikiran-pikiran dominan saudara hari-hari ini. Tetapi ada pikiran dominan yang terus mengganggu saya bertahun-tahun. Tapi ini pikiran-pikiran ilahi ya sebetulnya. Adalah Maleakhi pasalnya yang ketiga ayat 18. Maleakhi 3 ayat 18. Ayat ini terus ada di dalam pemikiran saya. Ya, sering muncul. Ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya ajak kita ulangi, baca lagi saudara di ruang Zoom saudara masing-masing. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Setiap saudara yang hadir di ruang Zoom ini, saya pastikan bahwa setiap saudara orang benar. Amen. Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Karena saudara percaya pada Yesus, meresponi kasih karunia dengan iman, Efesus 2:8, maka saudara diselamatkan. Karena oleh iman, karena kasih karunia. Roma pasal 5 berkata, kita dibenarkan oleh darah Yesus. Haleluya. Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan benar kita, tetapi kita dibenarkan oleh karena darah Yesus. Sehingga kita disebut orang benar. Nah, inilah saudaraku jati diri kita di dalam Kristus, bahwa kita adalah orang benar. Kedua, orang benar berbicara mengenai cara hidup atau gaya hidup. Orang fasik adalah orang yang sudah tahu firman, tapi terus-menerus melakukan tindakan perilaku yang tidak sesuai firman Tuhan. Orang fasik adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan pelanggaran firman atau berperilaku jahat, berperilaku dosa, padahal dia sudah percaya pada Tuhan. Dia disebut orang fasik. Ya, bukan orang kafir. Kalau orang kafir belum beragama, belum kenal Tuhan. Ini orang fasik. Dia tahu Tuhan, dia beragama, tetapi dia terus menjalankan kehidupan yang tidak benar. Itulah orang fasik. Tuhan akan membuat perbedaan kembali antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Nah, saudara, kalau kita baca dari ayat sebelumnya, di ayat 13, dikatakan, bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya.
Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Perikopnya adalah kemenangan terakhir bagi orang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita melihat begitu banyak orang yang mengalami kekecewaan dengan Tuhan, mundur dari kasih karunia. Mereka mengalami yang disebut skandalizo. Kenapa skandalizo? Karena mereka ini memandang bahwa beribadah kepada Tuhan pun sia-sia. Ya, menjaga kekudusan, menjaga hati nurani bersih, hidup dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan, berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan. Rasanya kok sia-sia. Kenapa? Karena ternyata ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Kok kelihatannya hidupnya lebih baik, hidupnya lebih mujur, hidupnya lebih sukses, hidupnya lebih berhasil, hidupnya lebih berprestasi. Sedangkan aku beribadah kepada Tuhan, aku memelihara apa yang baik yang benar, aku berjalan dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, memperhatikan firman-Nya. Tetapi kok sepertinya mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang buruk. Sepertinya aku terus gagal, sepertinya kok sulit berhasil. Pernyataan ini, saudaraku, mengingatkan saya juga keluhan yang sama dari Pemazmur 73. Ya, ada keluhan, ada ungkapan yang sama juga dari Asaf. Dia bilang, aku juga jaga hatiku tulus, hatiku bersih. Ya, tapi kok setiap hari aku sepertinya kena hukuman, malapetaka, tulah. Padahal aku hidup benar, aku hidup dengan hati nurani yang murni, aku menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, ya kan? Tapi kok kenapa kelihatannya orang fasik lebih berbahagia dari aku? Orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang sombong. Kelihatannya apapun yang mereka kerjakan berhasil, mereka gemuk, mereka sehat. Mungkin ada di antara kita juga yang sempat berpikiran seperti itu, atau sempat juga punya ungkapan seperti itu kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya berkata di dalam Malayaki tadi, ayatnya yang ke-17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Ya, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara, di hari-hari terakhir ini, kita akan melihat sesuatu perbedaan yang luar biasa. Semua orang di planet ini Tuhan mengasihi sebetulnya. Buktinya iya, Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya buat semua orang di planet ini, betul? Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk keselamatan semua manusia. Tetapi untuk menjadi kesayangan Tuhan, nah ini perbedaan yang sangat signifikan dan ini istimewanya. Haleluya. Amen. Saudara, betapa berbahagianya kita, saudaraku, bukan hanya dikasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita bukan hanya mendapatkan kasih yang general, tetapi kasih yang personal. Wah, keren, saudaraku ya. Kita bukan hanya mendapatkan kasih yang korporat, tetapi kasih yang personal, kasih yang pribadi. Kamu akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Halo, pagi hari ini keluarga kerajaan, yuk miliki paradigma ini. Bahwa kita bukan sekedar menjadi orang beragama yang mendapat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu kasih yang general, kasih yang korporat. Tetapi kita mau mendapatkan kasih yang pribadi,
yang personal. Tuhan bicara kepada saya, kepada saudara, "Hai Shane Marlin, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hai Diah Enja, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hai Justin Lintang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yes, Lord. Sudah cukup lama kita mempunyai paradigma Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi hari ini Tuhan mau kita punya paradigma kasih yang personal. Bagaimana Allah menyatakan bahwa kamu milik kesayanganku sendiri. Haleluya.